Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat dalam narasi renungan. Topik yang dibahas kali ini adalah tentang mengenal diri. Baiklah, sebelumnya, jika topik ini bermanfaat, silakan like, comment, share, and subscribe. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Cekidot. Baiklah, kita mulai topik ini dengan mengumpulkan keterangan-keterangan yang sesuai rujukan yang membahas tentang diri manusia. Yang pertama, bahwa Tuhan mengatakan, telah kutiupkan sebagian ruhku ke dalam diri manusia. Ketika ruh memasuki jasad manusia melalui rahim ibunya, maka seketika ruh itu berubah istilah, disebutnya nafs atau jiwa. Bahwa ruh yang ditiupkan oleh Allah ke dalam diri manusia adalah sesuatu yang suci, sesuatu yang mulia, sesuatu yang bersih, yang merupakan kumpulan sifat-sifat baik dari Allah kepada diri manusia. Namun sesungguhnya urusan ruh adalah Allah yang maha mengetahui. Dikatakan bahwa ruh berasal dari dimensi robani yang isinya adalah kumpulan sifat-sifat baik. Istilahnya adalah takwa. Dan jasad tercipta di dalam dimensi ar yang memiliki sifat fujur atau sifat kefasikan. Ini bisa kita lihat di Quran surat Asy-Syams ayat 8 sampai dengan 10. Dikatakan juga dalam keterangan lain oleh Imam Al-Ghazali bahwa manusia memiliki 3 unsur utama, yakni yang pertama adalah ruh, kemudian yang kedua adalah jiwa, dan yang ketiga adalah jasmani. Lebih spesifik lagi, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa ruh itu terdiri dari unsur jiwa dan akal. Dan kedua unsur tersebut ada di wilayah hati sanubari, atau dengan kata lain qalbu. Qalbu merupakan pusat interaksi antara jiwa. Jadi ketika ruh masuk ke dalam jasad, secara bersamaan proses berkembangnya jasad, ada unsur nafs lain berupa sifat fujur. Jadi artinya di dalam qalbu itu ada nafs yang baik, sifat-sifat yang baik, dan ada nafs yang bersifat buruk, yang bersifat fasik. Kemudian akal yang ada di dalam qalbu bersifat sebagai pengikat. Menurut Imam Al-Ghazali, akal adalah suatu jembatan untuk mencapai ilmu. Artinya, isi dari akal adalah sumber ilmu. Sedangkan sifat ilmu sifatnya tidak terbatas dan tidak menempati ruang. Jika akal adalah suatu jembatan ilmu, maka fungsi akal adalah interaksi antara qalbu dengan pikiran sadar. Dan pikiran sadar letaknya ada dalam otak. Otak adalah bagian dari dimensi jasmani lahiriah kita, yang berfungsi untuk berpikir, yang berfungsi untuk menerima informasi dari akal, juga berfungsi untuk mengambil keputusan dalam bentuk perintah kepada panca indera kita, atau bagian dari jasmani kita yang lainnya. Disebutkan dalam keterangan lainnya bahwa jika qalbumu baik, maka seluruhnya akan menjadi baik. Seluruhnya ini maksudnya adalah akalnya, pikirannya, dan jasmaninya, dan lebih jauh perbuatannya akan menjadi baik.
Baiklah, untuk lebih memperdalam lagi pengetahuan kita tentang unsur yang ada dalam diri kita, ada 3 kategori jenis dari nafsu manusia: buruk, sedang, baik. Itu 3 kategori besar yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah nafsu amarah. Nafsu amarah adalah keadaan jiwa yang memiliki sifat menyukai keburukan, selalu ingkar pada kebenaran, yang seluruhnya adalah dikatakan buruk, seluruhnya buruk. Kemudian yang kedua, nafsu lawamah. Nafsu lawamah yaitu keadaan jiwa memiliki kecenderungan sifat tercela. Dengan kata lain, dia mengetahui yang benar dan mengetahui yang buruk. Dia sadar itu buruk, tetapi masih tetap melakukan keburukan, masih melakukan kesalahan. Maka disebut tercela sifatnya. Nah, nafsu lawamah ini kategori besarnya tadi disebutkan ada di antara. Dia tahu baik, dia tahu yang benar, dia tahu yang buruk, tetapi tetap melakukan keburukan. Makanya disebutnya di sedang, gitu. Dalam kategori sedang, di antara. Gitu. Kemudian masuk pada kategori yang baik. Apa jenisnya? Itulah dia namanya nafsul mutmainah. Nafsu mutmainah ini adalah kecenderungan jiwa yang selalu menginginkan kebaikan. Sifat yang terlihatnya dia tenang, dia tentram. Kita bisa mengatakan dia sudah menjadi orang baik. Pintu awalnya itu, pintu gerbang dikatakan orang itu baik atau tidak, ketika sudah nafsul mutmainah, dia udah masuk kategori orang baik. Secara garis besar, saya ulangi lagi, bahwa kategori yang buruk disebut nafsul amarah. Kategori sedang atau diantara baik dan buruk disebut nafsu lawamah. Dia sifatnya tercela, dia tahu baik, dia tahu buruk, tetapi dia tetap melakukan sebuah kesalahan. Itulah sifat tercela, ada di tengah-tengah dia. Terakhir, sudah dikategorikan baik, karena kecenderungan baiknya, jika 50 plus 1 baik, maka itu udah kecenderungan baik, udah masuk ke dalam kategori baik. Kembali lagi, jika kecenderungannya buruk, 50 plus 1 buruk, maka kecenderungannya buruk. Nah, itulah lawamah. Tetapi kalau keseluruhannya buruk, dia adalah nafsul amarah. Semuanya buruk. Itu 3 jenis, 3 kategori besar mengenai jenis-jenis nafsu yang ada dalam diri manusia. Pintu gerbang orang itu dikatakan baik adalah nafsul mutmainah. Memasuki lagi lebih jauh, lebih baik lagi, terus berlapis-lapis sampai nafsul kamilah. Jadi ada sampai 7 tingkatan, 7 makom, 7 level nafsu yang dimiliki oleh manusia. Baiklah, kita lanjutkan pada bagian berikutnya. Semoga ini menjadi hal yang lebih menarik lagi untuk kita bahas, untuk kita renungkan. Setelah mengetahui unsur-unsur secara menyeluruh tentang berbagai unsur yang dimiliki oleh manusia ini, tentu menjadi sebuah perenungan yang lebih dalam lagi untuk diketahui tentang hakikat penciptaan manusia ke muka bumi ini. Bahwa hakikat penciptaan manusia adalah menjadi hamba Allah yang bersyukur dan juga memiliki tugas sebagai khalifah di muka bumi, dan hal ini sudah diterangkan secara detail di sesi kajian Al-Fatihah terdahulu. Yang lebih penting pada renungan kali ini adalah bagaimana semua unsur yang dimiliki oleh manusia dapat menghasilkan karya terbaik untuk Allah, sehingga kita menjadi hamba Allah yang layak mendapatkan pertolongan dan merasakan kemenangan, kebahagiaan, keselamatan di dunia maupun di akhirat. Jika kolbu kita, jika akal kita, jika pikiran kita
jasmani kita, perbuatan kita belum sesuai dengan yang diinginkan Tuhan, maka misi kita adalah bagaimana potensi baik kita, potensi yang dimiliki dapat digunakan sebagaimana mestinya, yaitu bagaimana memprogram ulang kolbu kita, akal kita, pikiran kita, dan perbuatan kita sehingga programnya kompatibel dengan program yang diinginkan Tuhan kepada diri kita. Itulah misi kita. Bagaimana caranya dan dimulai dari mana? Baiklah, saya akan coba secara singkat saja khusus tentang kalbu. Sebelumnya, mari kita tanyakan secara mendalam kepada diri kita, nafsu kita sudah berada di level yang mana pada hari ini? Silakan jawab secara jujur. Mau di level manapun makom tingkatan nafs kita hari ini, tetap saja pekerjaannya adalah zikir untuk mengisi dan menggali potensi baik yang ada di dalam kolbu. Pekerjaannya adalah zikrullah untuk menghilangkan noda, membersihkan kotoran. Pembersihnya juga adalah zikir. Potensi buruk, sifat fuzur di dalam kolbu, pembersihnya pun zikrullah. Jadi tentang kolbu, untuk menaikkan potensi baik, untuk meredam potensi buruk, pekerjaannya adalah zikrullah. Sudah itu saja. Kemudian tentang akal, saya ulas sepintas. Akal adalah faktor pengikat sebagai jembatan untuk mencapai ilmu. Isi dari akal adalah sumber ilmu. Sumber ilmu yang didapatkan adalah hasil dari olahan kolbu, juga hasil olahan dari pikiran sadar kita. Sumber ilmu yang didapat dari akal adalah hasil produk olahan kolbu, juga hasil produk olahan pikiran sadar kita yang tersimpan di memori otak kita, yang terekam melalui panca indera kita, yang terekam di mana kebiasaan kita berada, apa yang sering kita lihat, apa yang sering kita dengar, apa yang sering kita lakukan, apa yang sering kita pikirkan. Itulah produk pikiran sadar kita yang mempengaruhi akal. Jadi akal itu sebagai faktor pengikat, dia berada di wilayah antara kolbu dengan pikiran sadar kita. Pikiran sadar kita itu meliputi pendengaran, penglihatan, fungsi panca indera secara keseluruhan. Jadi ilustrasinya, ketika kolbu memproduksi olahan yang baik, dominan baik, si kolbu memproduksi hasil olahan yang potensinya dominan baik. Dia akan memberikan informasi, dia akan menyimpan sebuah memori di akal kita untuk diteruskan selanjutnya ke wilayah pikiran sadar kita. Jadi produk olahan kolbu yang menghasilkan potensi baik akan meneruskan informasi ini kepada akal menyimpan memori itu dan meneruskannya ke wilayah pikiran sadar. Kemudian seberapa besarkah pengaruh pikiran sadar kita mempengaruhi tindakan kita? Jawabannya adalah ya besar. Jadi perbuatan kita adalah produk pikiran sadar kita. Tetapi kadarnya menurut informasi kurang lebih 12%. Jadi pikiran sadar kita mempengaruhi perbuatan kita itu kadarnya hanya sebesar 12% saja. Ada yang lebih besar yang mempengaruhi tindakan kita, apa? Pikiran bawah sadar. Berarti sekitar 88%
pikiran di bawah sadar kita mempengaruhi tindakan kita. Itu informasi ilmiah. Sedangkan hari ini, dominasi kita dipengaruhi oleh pikiran sadar kita. Pikiran bawah sadar kita tidak kita manage dengan baik, karena kita tidak tahu caranya. Sebab dikatakan, pikiran sadar akan mempengaruhi tindakan kita. Tindakan yang sering kita lakukan akan membentuk karakter kita. Karakter kita yang terbiasa selalu seperti itu berulang-ulang terus akan menjadi sebuah kebiasaan, dan itulah akan menjadi sifat kita. Burukkah, baikkah, tergantung. Dan ketika sifat itu terus berulang, maka nasib kita pun kurang lebih seperti kebiasaan sifat kita. Artinya, pola pikir, baik pikiran sadar maupun pikiran bawah sadar, mempengaruhi nasib kita. Pikiran sadar dan pikiran bawah sadar pun mempengaruhi nilai kualitas kolbu kita. Produk perbuatan buruk yang dihasilkan akan masuk sebagai tabungan amal yang buruk. Jadi itu keterhubungannya satu sama lain, bahwa kolbu, akal, pikiran sadar, panca indera kita masing-masing memiliki fungsi yang luar biasa. Masing-masing saling berhubung, masing-masing saling terhubung dan saling mendukung. Tidak ada satu celah pun kita lalai terhadap mengurus ini semua. Dan Allah memberikan anugerah ini, semua unsur ini tuh sangat canggih. Makanya setan cemburu. Dan Allah lebih mengetahui apa nilai kemuliaan yang diberikan kepada manusia. Dan jika diri kita sesuai dengan misi yang diinginkan Allah, maka ini seolah-olah pertaruhan Allah dengan setan, dan kita ingin menjadi bagian kawinnya Allah untuk memenangkan permainan ini gitu. Baiklah, mungkin itu saja sementara yang ingin disampaikan. Kita lanjut pada part berikutnya. Semoga lebih dalam lagi, semoga lebih menggugah kita untuk merenung lagi, memperbaiki kolbu kita, memperbaiki pikiran bawah sadar kita, memperbaiki cara berpikir kita, dan memperbaiki perbuatan-perbuatan kita. Sampai jumpa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.